Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas PLTS lagi ya. Jadi bagaimana cara menginstalasi sistem PLTS, jenis-jenis seperti apa saja, kemudian mana yang cocok untuk kasus di proyek kita, dan apakah itu menguntungkan. Kita akan bahas secara general saja. Ada tiga macam jenis instalasi sistem PLTS, yaitu on-grid, off-grid, dan hybrid. Apa itu bedanya? Nah, ketiga inilah yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama on-grid. Apa itu on-grid? On-grid dinamakan juga sebagai grid tie. Nah, grid itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk jaringan listrik utama ya. Kalau di Indonesia ya berarti PLN. Nah, artinya sistem PLTS kita itu tersambungkan juga dengan uh, fasilitas dari PLN. Nah, secara skematik kita digambarkan dengan yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini ya. Saya ambil gambar dari sebuah sumber juga. Prinsip kerjanya adalah solar panel ini menerima sinar matahari, kemudian solar panel ini mengkonversikan energi radiasi menjadi listrik, listriknya dalam bentuk DC ya, bukan alternate current-nya, bukan listrik bolak-balik, tapi DC. Nah, karena di rumah kita itu kebanyakan perlengkapannya adalah menggunakan listrik bolak-balik atau AC, maka kita butuh satu komponen yang namanya inverter. Nah, inverter ini adalah mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Dia menyesuaikan dengan listrik yang ingin kita gunakan, yaitu AC. Apakah itu 110 volt, apakah itu 220 volt 50 Hz ya, khusus untuk di Indonesia ya. Nah, itu kita bisa lihat atau kita bisa pilih dari jenis inverter yang kita gunakan. Nah, setelah kita dapatkan listrik ini, listrik AC yang sudah siap kita gunakan, maka ini bisa dua arah nih. Bisa kita gunakan ke rumah kita. Kapan ini kita gunakan? Pada saat sinar matahari itu sangat cerah, listrik yang dihasilkan oleh PLTS juga tinggi, eh, lebih tinggi atau sama dengan listrik yang dipakai konsumsinya gitu ya. Maka kita gunakan nih listrik dari solar panel gitu. Nah, kalau misalnya masih ada kelebihan listrik, jadi listriknya misalnya dihasilkan di sini udah 100 watt gitu misalnya, tapi yang dipakai cuma 90 watt. Maka sisanya kita bisa ekspor ke utility grid jika regulasinya memungkinkan. Di Indonesia sendiri peraturan kita menjual listrik ya, mengekspor listrik itu eh, dinamis sekali ya, kadang bisa, kadang boleh, kadang enggak gitu. Nah, oleh karenanya kita butuh yang namanya di sini KWH meter eksim, ekspor dan impor. Kalau kita kelebihan listrik, maka kita bisa ekspor ke PLN. Tapi kalau kita kekurangan listrik, dan ini juga tidak memproduksi listrik, misalnya pada malam hari atau pada saat mendung, maka kita gunakan listrik dari grid. Nah, tapi baik lagi, ini peraturan apa menggunakan ekspor impor ini tergantung regulasi yang berlaku pada saat tertentu. Dan ini selalu berubah-ubah terus gitu ya. Nah, kapan kita pakai on grid? Jelas pada saat sudah ada grid di wilayah yang akan kita pasang PLTS tersebut. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa menamakan on grid kan. Nah, karena kita mendapatkan listrik yang reliable ya, anggap aja listrik dari grid itu kan reliable ya, bisa kita dapatkan 24 jam, kapanpun kita butuh kita ada, maka kita tidak butuh baterai di sini. Karena apa? Karena pada saat malam hari, listrik nggak dihasilkan oleh PLTS, kita bisa pakai listrik dari grid gitu. Nah, inilah mungkin bisa dibilang satu-satunya untuk saat ini ya, untuk saat ini sistem PLTS yang menguntungkan adalah yang on grid ini. Kenapa? Karena kita bisa menghemat pengeluaran tagihan listrik dengan memasang PLTS ini. Nah, tergantung besarnya PLTS kita menghematnya berapa. Semakin besar PLTS yang kita gunakan, maka semakin besar penghematan listrik yang kita dapatkan di rumah. Tapi kita juga tidak bisa sembarangan masang karena ini tersambungkan dengan grid, maka kita perlu sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat memasang ya. Misal kita tidak bisa memasang solar panel yang sangat besar kapasitasnya.
bisa saja dibatasi dengan uh, langganan listrik kita dari PLN berapa gitu. Itu maksimumnya. Oke, itu on grid ya. Yang kedua adalah off grid. Nah, off grid ini adalah kebalikannya on grid. Ini tidak tersambungkan dengan grid. Jadi ini solar panel, skematiknya ya, ada solar panel, kemudian kita butuh yang namanya solar charge controller. Nah, solar charge controller ini yang mengatur arus atau listrik yang dihasilkan oleh panel. Kalau misalnya listrik yang dihasilkan solar panel itu besar gitu ya, dan berlebih dari beban gitu ya. Jadi ini skematika seperti ini ya. Listrik dihasilkan kemudian sama kita menggunakan inverter supaya bisa kita gunakan untuk alat-alat rumah tangga gitu ya. Nah, kalau misalnya konsumsi di sini lebih besar, maka lebih kecil dibandingkan apa yang dihasilkan oleh solar panel, maka kelebihan listrik itu tidak bisa kita kirim tidak bisa kita ekspor ke PLN gitu. Tapi kita harus simpan. Kenapa harus kita simpan? Karena kita tidak mendapatkan listrik dari grid, maka kita tidak punya nih yang namanya listrik yang reliable 24 jam tersedia. Jadi perlu kita simpan dalam baterai, dan listrik yang disimpan di baterai ini kita gunakan saat solar panel ini tidak menghasilkan listrik atau produksinya lebih kecil dibandingkan dengan beban. Jadi kira-kira aturannya seperti ini ya. Kalau produksi solar PV berlebih, maka disimpan di baterai kelebihannya. Kalau produksi listrik PV berkurang, maka kekurangannya disuplai oleh baterai. Nah, gimana kalau misalnya baterainya udah penuh, tapi listriknya berlebih? Ya karena tidak bisa punya penyimpanan, maka ya terbuang gitu. Sebenarnya bukan terbuang, tapi ini di MPPT mengatur supaya tidak mengisi baterai. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan listrik diisi baterai ini diisi listrik, maka akan merusak baterai, overcharge. Dan ini salah satu fungsi dari solar charge controller ya, untuk menghindari overcharge dari baterai. Nah, kalau misalnya baterainya udah habis kosong, kemudian panel juga nggak memproduksi listrik yang cukup banyak gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ya namanya unmet load ya, atau listriknya mati, electricity shortage. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain menikmati mati lampu gitu. Nanti besok harinya saat terang maka kita dapatkan listrik lagi. Nah, ini secara ekonomi, kalau kita bandingkan ada grid di situ di tempat lokasi yang kita pasang off grid, tidak menguntungkan gitu. Kenapa? Biang keroknya adalah baterai. Baterai itu saat ini harganya masih mahal dan umurnya cukup pendek dibandingkan dengan solar panel dan elektronik lainnya. Jadi kalau solar panel itu bisa sampai 25 tahun, baterai itu mungkin hanya 5 tahun aja udah bagus gitu. Artinya apa? Di tahun kelima kita harus ganti baterai. Harganya juga nggak murah. Nah, inilah di off grid ini tidak menguntungkan secara ekonomi kalau kita punya pilihan ada listrik PLN di situ. Tapi kalau di daerah terpencil yang tidak ada listrik PLN atau grid di situ, maka ini adalah salah satu solusi terbaik ya, dibandingkan kita harus menggunakan misal generator listrik diesel gitu. Kenapa? Karena menurut saya kalau diesel kita butuh suplai bahan bakar. Kalau memang tempatnya terpencil, maka kita butuh suplai bahan bakar yang secara berkala kita harus beli mengantarkan tersebut di lokasi tersebut. Dan mungkin harga bahan bakar menjadi lebih tinggi karena untuk pengirimannya kita juga butuh uang transport kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita sebenarnya tidak menguntungkan secara ekonomi kalau tidak ada grid di situ. Kalau sudah ada grid di situ. Nah, yang terakhir adalah hybrid. Hybrid ini gabungan antara on grid dan off grid. Jadi sebenarnya kalau on grid itu kan tidak perlu baterai ya. Nah, di sini kita pasangkan baterai juga, tapi kita juga gunakan grid. Sebenarnya gabungan saja gitu. Kapan kita apakah ini menguntungkan? Ya tergantung dari baterai yang kita pasang. Kalau cuma kecil baterainya ya enggak mungkin masih menguntungkan gitu. Tapi kalau baterainya cukup besar, ya mungkin tidak menguntungkan secara ekonomi. Ya, jadi balik lagi kita, apakah kita
kasus apa yang proyek apa yang kita akan kerjakan, apakah off grid, on grid atau hybrid. Mungkin itu yang saya sampaikan secara ringkas mengenai perbedaan pemasangan solar panel. Silakan komentarnya untuk diskusi dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.